Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi sektor publik. Perkenalkan, saya Regina Yusmina dengan NIM 2121051. Saya Diana Francisca dengan NIM 2121052. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan akuntansi sektor publik. Apa itu laporan keuangan akuntansi sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan dan perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Adapun tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab, pengelolaan, serta aspek kinerja lainnya. Yang kelima, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Yang pertama,
pembayar pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasok, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, dan badan pengawas. Kemudian, ada hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama hak untuk mengetahui, yang terdiri dari yang A, mengetahui kebijakan pemerintah, B, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, C, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, dan yang kedua itu ada hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga itu ada hak untuk didengar aspirasinya. Kemudian ada kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Yang pertama itu masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan. Selanjutnya, dampak laporan keuangan yang buruk terdiri dari yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik akan menurun. Yang kedua, penanaman modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga, para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja. Yang keenam, laporan keuangan tidak dapat diaudit. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan realisasi dana, anggaran atau LRA. Yang kedua, neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umum ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.